Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang di luar negeri. Semoga kita semuanya dan keluarga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga semoga kepada saudaraku semuanya, semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada saudaraku semuanya yang sudah mensupport dan mendukung dari video-video Padepokan Gajayana. Semoga saudaraku semuanya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang atau menguak atau menarik gaib pendamping dari Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Jadi kita akan bertanya-tanya siapa yang membantu beliau sehingga berani tegas menelusuri aliran-aliran dana dari pemerintah, dari desa maupun dari pelosok-pelosok yang ada di negara Indonesia ini. Jadi kita akan bertanya-tanya gimana, siapa, dan yang membantunya. Kali ini kita ditemani dengan mediator Bapak Suwinda. Kita tanyakan dulu keadaannya. Gimana Pak Winda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Mohon doanya saudaraku agar proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuh mediator dibersihkan dari golongan jin fasik, dan bisilman, dari ujung kaki sampai ujung rambut, bersihkan semuanya dengan jin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah, bersihkan semuanya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta yang di dalam, saya minta dirantai, tiket yang kuat sehingga tidak bisa menambah informasi-informasi yang tidak jelas. Saya minta dirantai, tiket yang kuat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta radius 200 meter dari tempat ini, saya minta ditutup, dibentengi berlapis-lapis, benteng yang tebal, benteng yang kokoh, sehingga tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta sosok gaib yang asli yang mendampingi yang bernama Purbaya Yudi Sadewa. Saya minta pendamping yang asli. Saya minta ketarik ke telapak tangan malaikat dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta disinkronkan ke tubuh mediator, sinkron penuh, masuk penuh. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Kamu Ada dari mana? keperluan apa? Tuhan memanggil saya. Ya sebelumnya mohon maaf ya. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Punya kepentingan apa, Tuhan? Iya, sebenarnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Anda ini sebelumnya dari mana? Saya pendamping. Saya menjaga sosok manusia yang dihadirkan untuk meluruskan Nusantara ini
untuk lebih maju lagi. Apa benar pendamping dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa? Ya, benar sekali. Punya mohon maaf ya, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sang yang nurut saya nirwana, saya minta diprotek. Apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak terpotong-potong tanpa keluar darah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allah. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, kamu yang membantu Bapak Yudi, Bapak Purbaya, yang selama ini bekerja terus mengusut aliran-aliran dana dari pemerintah-pemerintah itu? Ya, benar sekali. Dan saya minta maaf sebelumnya kalau saya bersikap tidak sopan. Ya, nggak apa-apa. Karena ini menyangkut masa depan negeri ini. Saya harus berhati-hati dengan siapa saja. Kalau sebelumnya, mohon maaf, punya nama tidak ini? Dengan nama siapa ini Bapak ini? Jaya Prawira. Oh, Jaya Prawira. Ya, Sudah lama Bapak mendampingi Bapak Menteri Keuangan itu? sudah lama. Mulai beliau menapaki sekolah yang mengarah untuk kepentingan Nusantara ini. Jadi tugas kamu apa saja? Kalau dulu-dulunya kan kamu katanya kan ikut pas zaman sekolah itu. Nah, tugas kamu kalau di dunia gaib itu seperti apa saja? Bisa dijelaskan? Saya mengarahkan dari apa yang ia cita-citakan. Dulu sebenarnya beliau adalah keturunan dari para pejabat pemerintahan. Oh, jadi dulu Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya itu dulunya keturunan dari pejabat-pejabat. Ya, yang dulu masih bernama kerajaan. Oh, pas zaman waktu kerajaan dulu. Ya, darahnya adalah darah orang kerajaan. Kalau boleh tahu zaman kerajaan apa? Mbah Jaya Prawira. Ya, masih punya darah kerajaan dari darah Galuh. Dari kerajaan Galuh. Sebenarnya visi misi beliau itu apa? Bisa Anda kan pendamping nih, mesti sedikit tidak banyaknya kan tahu. Visi misi dari beliau itu sebenarnya untuk apa saja? Ia ingin memperbaiki sistem pemerintahan dari sistem keuangan negara yang dulunya hampir lebih dari 70% disalahgunakan dan dipergunakan ke hal-hal yang tidak penting. Subhanallah. Selain itu, apa lagi yang kamu ketahui? Sebenarnya negeri ini adalah negeri yang makmur, kaya raya. Tapi karena banyak penyelewengan
dari pejabat-pejabat pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan yang telah mengakar seperti mata rantai yang sulit untuk dipisahkan. Dan juga penyebab dari negeri ini hilang kepercayaan, hilang, seolah-olah negeri ini adalah negeri yang terpuruk karena harta warisan dari kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang semestinya bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kenapa ya harus kok pas zamannya beliau yang bisa menelusuri seperti kayak dana-dana yang macet itu. Nah, dulu-dulunya memang ada yang menghalangi atau gimana itu? Sekarang sudah saatnya semuanya berubah. Dunia akan berkiblat ke satu titik, yaitu Nusantara ini seperti terdahulu, di zaman terdahulu. Jadi Tuhan jangan heran kalau zaman ini banyak sekali perubahan-perubahan yang drastis di Nusantara ini yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak masuk akal akan muncul. Bukankah di zaman saat ini, bahkan di akhir-akhir ini, yang terdahulu kekayaan Nusantara ini, warisan-warisan terdahulu di Nusantara ini yang telah lama hilang, yang telah lama dirampas dan diakui oleh orang lain, akan datang, akan kembali ke Nusantara ini. Jati diri Nusantara ini akan muncul, dan orang Nusantara ini semakin tahu siapa leluhur mereka, akan tahu tugas-tugas mereka, akan tahu langkah-langkah selanjutnya yang dulu hilang, tertutup. Iya, maksud saya kan tadi menjelaskan bahwa akan menjadi zaman seperti dahulu lagi, ya kan? Itu maksudnya seperti apa? Bisa dicontohkan itu? Maksudnya kembali ke zaman dahulu itu apanya yang kembali ke zaman dahulu? Kejayaan Nusantara ini. Kejayaan Nusantara ini. Dan akan kembali lagi seperti terdahulu. Di zaman dulu. Rahasia-rahasia ilmu, teknologi, dan harta yang terpandang, harta warisan terdahulu akan muncul dan diserahkan kepada sang pemiliknya, sang pewaris, untuk memuliakan, mensejahterakan Nusantara ini, dan sampai ke mancanegara, sampai ke seluruh dunia ini.
Ya memang di beberapa video atau yang berita yang viral kemarin, saudaraku semuanya, memang dari berita kemarin bahwa benda-benda pusaka atau harta-harta itu sudah kembali ke Indonesia seperti kayak benda pusaka ya dahulu-dahulu dari kerajaan yang diambil alih oleh Belanda itu kemarin di beritanya udah dikembalikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya benar ya itu ya. Benar sekali. Itu adalah salah satu contoh itu. Itu bukan sekedar barang-barang bersejarah, tapi itu adalah harta dan juga jati diri. Di situ tersimpan ilmu-ilmu, ilmu sejati dari orang-orang Nusantara ini. Siapa sejatinya nenek moyang mereka dan tugas-tugas yang harus diteruskan dan langkah-langkah yang harus ditapaki. Sementara ini kita adalah diperbodoh, diputus tali sambungan dari leluhur kita. Kita dibuat lupa, kita dilalaikan siapa leluhur kita dan apa tugas-tugas leluhur kita dan warisan-warisan apa yang telah diwariskan kepada kita sebagai anak cucunya. Semuanya diputus, semuanya dirampas dan diberikan pemahaman palsu, ilmu-ilmu palsu. Maksudnya pemahaman palsu atau diputus itu gimana? Palsu. Maksudnya yang diputus itu pemahaman-pemahaman seperti apa itu yang bisa diselewengkan ini? Contohnya? Pemahaman mulai dari nol, mulai dari kecil, bahkan dari bayi sudah ditanamkan. Kalau kita hidup di dunia ini harus pandai, harus berilmu, ilmu pengetahuan harus dikuasai. Kalau tidak, kita akan sengsara. Kita tidak akan hidup tanpa ilmu pengetahuan. Betul. Kita tidak akan bisa makan. Kita akan mati jika kita bodoh tanpa ilmu itu. Padahal ilmu itu adalah rekayasa dari orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berperang, orang-orang yang telah diperbudak oleh iblis untuk menghancurkan dunia dan melawan, memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para nabi-nabinya. Ya ini saya mau tanya lagi ini masalah Menteri Keuangan ini. Kan kemarin di berita sempat ada viral nih bahwa dari istri atau keluarganya sendiri ada teror ini. Kalau di kamu sendiri ada yang memusuhi kamu nggak ya? Iya, banyak sekali. Banyak sekali musuh berdatangan ingin menghancurkan, untuk mematahkan dan mematikan. Kalau di dunia nyata, di dunia manusia, musuh beliau adalah orang-orang yang serakah, yang serakahkan dunia, serahkan akan harta, jabatan,
dari pandangan mereka, beliau muncul sebagai penghalang, sebagai duri yang menghalangi langkah mereka Astagfirullahaladzim. yang selama ini telah lancar dan mulus berjalan. Nah, sebenarnya mereka-mereka yang ingin menguasai seperti itu kan ada hak mereka toh, maksudnya dalam arti hak, entah itu masyarakat, entah itu dari golongan apapun, itu kan ada haknya sendiri toh. Apakah mereka nggak takut akan imbas atau balasan itu kalau merampas hak yang tidak miliknya itu? Jangankan takut, ya sadar akan hal itu pun tidak. Oh, dia sebenarnya itu sadar malahan. Tidak sama sekali. Dalam hati dan pemikirannya adalah untuk dirinya sendiri. Kan itu kan sebenarnya kan bukan hak mereka loh. Kok sampai beraninya mengambil atau merampas hak-hak dari orang itu? Karena itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Apa yang ia peroleh adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan dari orang lain. Bukankah itu malah bagus toh sebenarnya kalau memang itu haknya orang lain, terus haknya itu diterima oleh orang itu, kan mah jadi suka kan, juga anak cucu-cucunya nanti juga bisa merasakan gitu loh. Itu adalah pemikiran orang-orang yang benar, yang hatinya bersih, yang sadar akan hari Itu yang pembalasan. Tapi mereka telah tertutup, hatinya telah hangus, hatinya telah mati. ya saya mau tanya lagi nih, itu yang mengasih tahu tentang atau mengusut seperti halnya dana-dana tersebut kok bisa macet, terus bisa ketahuan, itu sebenarnya yang memberitahu itu, yang membisik-bisiki itu kamu ya? Atau ada lain yang membantu dari Pak Purbaya ini? Ya, salah satu adalah saya. Sebenarnya telah banyak sekali leluhur-leluhur para pejabat itu mulai masuk dan memberikan keyakinan-keyakinan, arahan-arahan, karena memang sudah saatnya seperti pemimpin di saat ini yang dulunya diragukan tentang kepemimpinannya, tentang amanah dan kinerja dalam memimpin pemerintahan ini. Betul. Ini telah dibuktikan. Padahal hal semacam itu sedikit pun dulunya tidak ada terbersit satu kata pun dari beliau di saat sebelum menjadi pemimpin. Memang betul ya. Memang dari dulu yang ditakutkan memang kepemimpinan sekarang nih. Banyak orang yang takut akan diusutnya kasus-kasus ini, seperti yang kemarin, kasus-kasus yang korupsi itu. Sekarang kan sedikit banyaknya kan ada yang ketahuan nih. Saat ini semakin terang benderang
siapapun yang berbuat curang, siapapun akan dimunculkan, akan ditampakkan. Dari pemerintahan pun akan seperti itu. Subhanallah. Semuanya yang salah, semuanya yang melenceng akan muncul dengan sendirinya secara halus maupun secara kasar. Subhanallah. Apakah itu ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman ya? Ya, ini bukan lagi pertanda, tapi sudah berjalan. Sudah berjalan. Astagfirullah. Dengan datangnya, dengan kemunculan mereka atau kecurangan apapun itu, dan kemunculan harta yang terpendam, ilmu yang terdahulu, Ya. Ini ada lagi nih pertanyaan itu nih. akan jadi perang antara pasukan dari Dajjal, Astagfirullahaladzim. akan mempengaruhi bumi ini. Akan banyak peperangan, akan banyak bencana. Ya, ini ada lagi pertanyaan nih, bagus sekali nih. Ini yang kemarin yang baru terlihat kan hanya uang ini. Apakah nantinya ada harta-harta lagi yang bahkan yang tidak terlihat nantinya bisa terlihat jelas itu nantinya? Ya, semuanya akan lebih jelas lagi nanti di pertengahan sampai di akhir tahun 2026. Sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan harta yang terpendam. Ya, terima kasih banyak ya. Namanya siapa? Jaya Prawira ya? Jaya Prawira. Oh, Jaya Prawira. Ya, terima kasih banyak Mbak Jaya Prawira sudah mengasihkan informasinya. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Silakan Anda kembali lagi di tugas atau mendampingi beliau. Semoga nanti diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya siapa? Jaya Prawira ya? Prawira. Oh ya, semoga diberikan kesehatan ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Saya minta Ya, saya pun ya, bismillahirrahmanirrahim. terima kasih telah dihadirkan. Ya, sama-sama. Saya minta dikeluarkan di antara kalian dengan selamat dan simbol sang yang nur cahaya nirwana sallallahu alaihi wasallam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sallallahu alaihi wasallam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur cahaya saya minta dikembalikan 9 roh dan semuanya oleh 100% asli kembali jasanya sallallahu alaihi wasallam. Siap bergas waras. Alhamdulillah saudaraku, dari proses mediumisasi kita bisa ambil hikmah dan pelajaran
Semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka. Dari video kami ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita intinya memperbaiki diri, berbanyak sholawat agar kita dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saudaraku semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa dibagikan dan di like dan di komen. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.